Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Klinting, yang terhormat guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Klinting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sesi diseminasi modul 1.4, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Klinting kepada Bu Nuning Restiana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Klinting, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan nikmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan dapat melaksanakan kinerja dan tugas kedinasan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan hari ini, yang semua ini berkat kerjasama Bapak Ibu semua, baik secara material maupun spiritual, sehingga kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 dapat terlaksana. Semoga sampai dengan akhir nanti kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, dan membawa manfaat baik bagi pribadi guru, calon guru penggerak angkatan 7 maupun bagi kita semua pendidik dan tenaga kependidikan yang nantinya akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Klinting. Allahumma. Dan permohonan maaf dari kami, barangkali banyak hal yang masih kurang, yang kurang maksimal dalam kami memfasilitasi kegiatan ini terkait beberapa kesibukan kedinasan yang harus segera diselesaikan, sehingga mungkin saya pribadi kurang fokus, kurang maksimal dalam pembimbingannya. Maka saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasi dan kesempatannya. Marilah kita laksanakan bersama kegiatan ini
kita bekerja bersama, saling mengisi, sehingga makna daripada kegiatan aksi nyata 1/4 ini benar-benar dapat kita dapati dan dapat bermanfaat sekali lagi kepada peningkatan pembelajaran dan peningkatan pendidikan di SD Negeri 1 Klinting. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, semoga kegiatan berjalan lancar dan sukses. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuni yang sudah menyampaikan atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi diseminasi modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bu Santi Triananingsih. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Klinting, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Klinting. Alhamdulillahirobbilalamin, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuning Resdiana selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Klinting yang telah memberikan waktu untuk saya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Klinting yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenalkanlah saya Santi Triananingsih, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh Bapak Joko Suryanto selaku fasilitator kami. Sedangkan kami didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Ibu Misina Hidayati. Bapak dan Ibu, tujuan dari diseminasi hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, saya mohon maaf jika nanti saya dalam menyebarkan pengalaman tentang penerapan budaya positif masih banyak kekurangan karena pengetahuan saya yang masih dangkal. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Marilah kita bertransformasi bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah ini. Dan untuk budaya positif ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan dan harus kita bekerja sama, berkolaborasi. Ini bukan tugas dari Ibu Kepala Sekolah saja, atau saya saja, atau Bapak Ibu Guru semuanya saja, tetapi melainkan adalah tugas kita semuanya sehingga kita bisa berkolaborasi, bertransformasi untuk menciptakan budaya positif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini yang saya beri merah-merah, tulisan merah adalah kata kuncinya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara kita harus menuntut kekuatan kodrat pada anak-anak agar apa? Agar mereka selamat dan bahagia. Sebagai apa? Sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bapak Ibu, tentang budaya positif, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif
aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh anak-anak kita dalam mereka bermain, mencipta sesuatu. Jikalau lingkungan kita sudah memberikan lingkungan yang positif, maka anak-anak kita pun dapat bermain, dapat belajar dengan aman, merdeka, dan mandiri, sehingga terpupuk rasa tanggung jawab bagi mereka. Ibu dan Bapak, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Monggo Bapak Ibu, ada yang berpendapat? Oke, monggo Bu Ayu, silakan. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan berpendapat mengenai pernyataan yang ada di slide. Mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Di sini bentuk hukuman yang dimaksud tentu saja hukuman yang bersifat positif. Karena ketika apabila kita memberikan hukuman yang masih berbasis dengan kekerasan, tentu saja itu akan menimbulkan masalah baru bagi peserta didik. Namun apabila hukuman yang diberikan ini adalah hukuman positif, di sini yang ingin saya berikan adalah hukuman positif ini berkaitan dengan poin yang kedua. Hukuman positif di sini adalah hukuman yang memberikan memberikan pengetahuan bagi peserta didik bahwa yang dia lakukan itu tidak baik. Jadi hukumannya ini harus berbasis dengan kasih sayang. Kasih sayang di sini tentu saja peserta didik itu harus diberikan arahan dan motivasi. Jadi hukumannya berbasis arahan dan motivasi. Kemudian ada dialog hati. Di sini seorang guru, apalagi kita sebagai seorang guru kelas itu kan juga berperan sebagai guru bimbingan dan konseling. Di situ harus ada dialog hati antara guru dengan si peserta didik itu. Kemudian yang paling penting adalah kita harus memberikan contoh. Karena ketika kita memberikan contoh yang tidak baik, kemudian kita memberikan nasihat kepada peserta didik, itu adalah sebuah hal yang menurut saya cuma-cuma seperti itu. Dan yang terakhir berkaitan dengan poin ketiga, memberikan penghargaan. Saya sangat setuju dengan statement yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Di sini penghargaan ini tidak harus berupa uang, tidak harus berupa benda, tetapi dengan memberikan penguatan-penguatan positif, dengan peserta didik itu akan merasa dia lebih percaya diri, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya yang tentang pernyataan yang ada di slide, yang pertama adalah mendisiplinkan anak dengan hukuman. Nah, ini mungkin sering terjadi di olahraga karena hukumannya juga secara fisik. Tetapi ya saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Ayu tadi, bahwa memberikan hukuman juga kita lihat hukumannya apakah itu bersifat positif atau tidak. Kalau yang saya praktekkan di olahraga, itu saya rasa sudah positif. Ya. Contoh misalnya anak tidak kukunya maksudnya kukunya panjang-panjang, saya beri hukuman untuk berjalan jongkok atau mungkin harus dipotong pada saat itu juga. Ini untuk memberikan satu pengetahuan bahwa kuku panjang itu tidak baik, banyak kuman yang ada di situ. Nah, setelah kuku itu pendek-pendek, kita juga memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi pada belajar dulu. Jadi anak sudah tahu ketika dia melakukan kesalahan, oh berarti saya salah, dan cara memperbaikinya juga dia tahu gitu. Dan lebih tepatnya lagi, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Ayu.
kita sebagai seorang pendidik juga harus memberikan contoh yang baik. Ketika kita mau menghukum anak karena misalnya kalau saya kukunya panjang, berarti saya juga tidak boleh kukunya panjang. Ketika kita menegur atau menghukum anak karena pada saat upacara misalnya cerita sendiri, berarti kita gurunya juga harus yang tidak cerita sendiri. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tony atas pendapatnya. Mari Bapak Ibu kita temukan jawabannya pada slide berikutnya. Bapak dan Ibu, mari kita memasuki materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif, ada 6 submateri yang akan kita bahas bersama, yang akan kita belajar bersama. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Sedangkan untuk materi keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Sebelumnya, pembelajaran yang kita gunakan menggunakan stimuli respon, tetapi setelah adanya budaya positif ini, terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan itu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai contoh, apabila kita ingin berubah, maka kita harus mengubah pola pikir kita atau mindset kita agar kita mau menerima perubahan. Kemudian setelah kita melakukan perubahan, yang melakukan kontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi sebagai contoh adalah ketika saya minta bantuan tadi Mbak Puspa untuk menjadi pembawa acara pada hari ini, yang melaksanakan kontrol atau yang memegang kontrol pada dirinya Mbak Puspa bukan saya, tetapi adalah Mbak Puspa sendiri. Demikian dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Stimulus kontrol mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu mungkin melihat saya berbeda. Misalnya, Mbak Puspa melihat saya begini, berpendidikan begini, mungkin beda pendapat dengan Pak Tugiman. Itu adalah yang harus kita lakukan karena kita tidak boleh melihat dalam satu. Artinya adalah kita menghargai perbedaan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Monggo, siapa yang ingin berpendapat tentang makna disiplin? Monggo, Pak Giman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akan menanggapi tentang ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu. Ini berarti terbayang di benak saya ya tentunya. Jika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak saya itu adalah suatu aturan yang harus kita taati, mau tidak mau harus dilaksanakan. Itu yang terbayang di benak saya. Kemudian makna di sini menurut saya adalah suatu aturan
yang harus kita patuhi bersama dengan penuh tanggung jawab. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mengenai kata disiplin di sini. Yang pertama adalah ketika mendengar kata disiplin di sini, saya yang terbayang di benak kita itu adalah bahwa itu merupakan suatu tata tertib kepatuhan pada aturan. Nah, dengan itu apakah makna disiplin di sini? Disiplin menurut saya adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepastian, baik itu waktu ataupun hal yang lain, sehingga seseorang itu melakukan sesuatu itu tahu tujuannya, dan juga agar kita itu bisa menjadi mandiri. Nah, itu menurut saya. Dan bagaimana pengalaman Anda atau bagaimana pengalaman saya itu mengenai belajar tentang budaya positif itu adalah kita menjadi tahu dan juga bertambah ilmu saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Susi atas pendapatnya. Monggo, siapa lagi yang ingin berpendapat tentang kata disiplin? Monggo, Bu Ayun. Oke, terima kasih. Saya ingin memberikan sedikit pendapat saya mengenai ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendengar kata disiplin, yang terbayang atau terlintas di pikiran saya tentang aturan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi makna disiplin menurut saya ini adalah sesuatu hal yang memang dirancang untuk sebuah hal baik, dan di sini membutuhkan orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi di sini disiplin itu memang sebuah aturan mengikat yang memiliki tujuan baik untuk memberikan kepatuhan kepada subjeknya. Seperti itu. Terima kasih. Subjeknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ayun atas pendapatnya. Monggo, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat tentang kata disiplin. Monggo, Pak Tony. Ya, terima kasih. Yang saya tangkap atau yang terlintas di pikiran saya tentang disiplin adalah suatu keadaan yang sudah tertata, baik itu waktu maupun perilaku dari pelakunya tersebut. Nah, kemudian makna dari disiplin tersebut adalah suatu kondisi di mana hasil dari rentetan atau proses dari latihan-latihan kegiatan yang berujungnya positif tentunya, sehingga menjadi suatu hal yang sudah otomatis di dalam diri kita sendiri. Terima kasih hanya itu. Terima kasih Pak Tony atas pendapatnya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita temukan jawabannya pada materi berikut ini. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi, seseorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mengajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi selama ini saya di Bapak dan Ibu, jadi selama ini mungkin motivasi kita adalah masih motivasi ekstrinsik, motivasi yang
berasal dari luar. Padahal yang kita harapkan di sini di budaya positif ini, makna kata disiplin harusnya itu motivasi yang intrinsik. Kita juga lihat bahwa anak-anak didik kita untuk melaksanakan disiplin itu mereka masih menggunakan motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, apabila kita melaksanakan upacara bendera hari Senin, maka anak-anak itu taat, disiplin menggunakan topi, dasi, dan seragam pada hari itu. Tapi motivasi mereka setelah saya tanya adalah karena takut nanti dihukum oleh bapak dan ibu guru. Gitu. Mengapa kamu berbagi yang lengkap hari ini anak-anak? Ya bu guru takut dihukum pak guru atau bu guru, nanti saya disuruh berdiri di depan. Nah, itu adalah motivasi yang masih bersifat intrinsik. Marilah Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik, kita memberikan teladan kepada anak-anak didik, mengarahkan mereka semuanya agar motivasi anak kita bukan dari motivasi intrinsik, tetapi marilah kita tanamkan kepada mereka agar mereka mempunyai makna disiplin menggunakan motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita menanamkan motivasi intrinsik pada anak-anak? Mari kita lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini sekarang, apalagi kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, khususnya yaitu kelas 1 dan 4. Nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati pada kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Marilah Bapak dan Ibu, kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak-anak didik kita melalui kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan agar mereka bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dian Gusen dalam bukunya Restitusi School Display menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, fisiologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Seringkali pertanyaan yang muncul di benak kita adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini juga saya masih sering melakukan yang ini Bapak dan Ibu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh anak-anak kelas 5 tentang kata disiplin. Nah, mereka mengerjakan PR tepat waktu, mereka mengerjakan tugas dari saya tepat waktu. Karena apa? Karena motivasi mereka adalah takut nanti dimarahi oleh Bu Santi misalnya. Bukan kesadaran pada dirinya sendiri bahwa saya harus mengerjakan tugas rumah secara tepat waktu. Mereka motivasinya masih takut atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin mereka menghindari dari saya, hukuman dari saya, padahal saya juga tidak akan memberikan hukuman. Cuma mau bertanya kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Untuk yang kedua, teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Ini pertanyaan yang sering sekali di benak kita adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sebagai contoh adalah siswa-siswa kelas 5. Kalau kita sering memberikan pujian atau penghargaan pada anak-anak kita, suatu saat kita lupa tidak memberikan
hadiah atau tidak memberikan pujian pada mereka, sehingga mereka dari lah gini mulai dinai hadiah nang guru biasanya kan dinai. Nah, karena misalnya pada suatu hari saya lupa tidak memberi hadiah, mereka akan bertanya, nek aku ngelakoni kiye, nek aku nggarap kiye, oh tuli aku dinai hadiah. Nah, itu masih motivasi pada apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masih sering terjadi pada diri saya khususnya maupun pada anak-anak didik kita. Untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, Ibu dan Bapak, inilah motivasi yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Yang kita harapkan adalah motivasi yang bersifat internal, yang bersifat dari diri kita sendiri bagi anak-anak. Berarti mereka anak-anak tidak motivasi dari luar. Nah, aku kayak gini, orang guru mestinya orang dia kayak gini. Nah, aku orang kayak gini, itu hukuman. Nah, itu semuanya itu adalah motivasi yang masih bersifat eksternal yang kita tidak harapkan. Kita mengharapkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang memiliki motivasi yang internal, motivasi yang ada pada diri mereka sendiri. Ibu dan Bapak, kita menuju pada materi hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mari kita belajar bersama-sama tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sebagai contoh, ini sering saya alami di Bapak dan Ibu. Sebelum saya mempelajari budaya positif ini, dulu saya sering mengalami ketika anak misalnya terlambat sekolah atau tidak berbagian lengkap, misalnya Hani tidak berbagian, tidak menggunakan topi dasi ketika berbicara, maka secara spontan saya akan mengatakan, sini, kamu tidak memakai topi, tidak memakai dasi, tidak berguru, kamu berdiri di depannya, sini. Maka saya akan memisahkan Hani dengan barisan teman-temannya. Karena apa? Karena Hani tidak menggunakan pakaian yang lengkap, tidak menggunakan atribut yang lengkap. Nah, hukuman ini adalah bersifat tiba-tiba, tidak ada musyawarah dulu antara saya dengan Hani. Kalau ada musyawarah dulu, itu namanya bukan hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hani tidak tahu ketika dia berangkat sekolah, dia tidak menggunakan topi dan dasi, dia tidak akan tahu bahwa dia akan berdiri sendiri di depan barisan, berbeda dengan teman-temannya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Seperti saya katakan tadi, saya tidak akan bertanya ke Hani dulu, nih hukum apa yang guru berikan, tidak, maka saya akan langsung memberikan hukuman Hani berdiri di depan kelas, lalu berdiri di depan barisan yang lain. Nah, ini adalah hukuman yang bersifat satu arah. Tanpa mulai suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak atau disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kita sebagai pendidik, kita tidak boleh Bapak dan Ibu memberikan hukuman kepada anak-anak didik kita. Apalagi hukuman yang bersifat psikis. Itu terjadi ketika pembelajaran kita masih pada pembelajaran kolonial Belanda. Dulu kita kan pernah dengan zamannya Romusa itu. Nah, apalagi mereka untuk bersekolah pun sulit. Mereka dihukum secara psikis. Nah, kita menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak didik kita, baik secara psikis maupun secara
verbal atau dengan kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atas sesuatu yang sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini bedanya Ibu dan Bapak tentang konsekuensi. Ketika tadi Hanif tidak menggunakan atribut lengkap, maka dari satu arah dari pihak guru langsung memberikan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu anak dilibatkan. Anak-anak, kita sepakati bersama. Jika nanti kamu dalam upacara atau suatu hari kamu dalam upacara tidak menggunakan topi dan dasi, apa? Kamu minta konsekuensi apa? Mungkin anak-anak akan menjawab, membersihkan kelas bu guru, pikir bu guru, dan sebagainya. Kalau konsekuensi, sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi, murid tahu, topi saya ketinggalan, aduh, dasi saya gimana ya? Nah, mereka sudah berpikir, nanti berarti ketika saya tidak memakai topi, aduh keko nyapu. Karena apa? Karena mereka sudah tahu konsekuensinya. Jika tidak melakukan ini, maka konsekuensinya adalah ini. Ini merupakan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Bapak dan Ibu, bagaimana menurut Anda? Ini tulisannya kecil aja, saya bacakan ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah tercatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi dia? Hukuman apa konsekuensi? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu semuanya? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya pelajaran olahraga ya. Ini hukuman apa konsekuensi ya, Bapak dan Ibu? Hukuman. Okay. Yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga pada di olahraga ya, di push up. Karena diberi push up. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi menurut Bapak dan Ibu? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada dihukum oleh penghargaan. Ini adalah materi yang menurut saya adalah hal yang baru. Ketika saya melihat materi ini pertama kali juga saya membacanya berulang-ulang karena dari judulnya saja sudah dihukum oleh penghargaan. Kemarin-kemarin saya masih meraba bagaimana sih maksudnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sama halnya dengan hukuman, ternyata
dengan Kohn. Menurut Kohn bahwa yang pertama memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi menurut Kohn ini ternyata penghargaan seperti menghukum seseorang. Ini ada baik dan buruknya. Menurut Kohn yang pertama adalah memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan, orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang dilakukan. Ini maksudnya adalah anak didik kita melakukan sesuatu itu karena mengharapkan pujian dari gurunya. Sebagai contoh adalah siswa kelas 5 ini yang masih sering saya alami adalah ternyata anak-anak kelas 5 ini mereka melakukan disiplin, melakukan hal yang baik itu karena ingin dipuji, itulah intinya. Mereka ingin dipuji, ingin caper apa ya bahasanya, bahasa sehari-harinya adalah caper begitu. Baik caper dengan gurunya ataupun caper dengan teman-temannya. Nah, ini masih motivasi yang bersifat eksternal yang kita harus hilangkan, yang tidak boleh ditanamkan pada anak-anak kita. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa. Sebagai contoh, anak-anak kelas 5 saya beri tugas misalnya membuat kerangka bangun ruang. Nah, mereka asik sekali membuat bangun ruang, mereka saling berlomba, bagus-bagusan, baik-baikan. Ya. Karena apa? Ternyata motivasi mereka bagus-bagus mereka karena ingin mendapat sanjungan atau pujian dari bu guru atau ingin mendapat sanjungan dari teman-temannya. Nah, ini juga penghargaan yang tidak efektif kita lakukan karena apa? Nanti lambat laun anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena kesadaran pada diri sendiri agar mereka berbuat lebih baik lagi, tetapi karena ingin mendapat sanjungan atau pujian. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ini sebagai contoh begini, Ibu dan Bapak, penghargaan yang merusak hubungan. Biasanya kita atau saya sendiri itu memberikan hadiah ketika anak-anak itu rankingnya ya rapotan. Yang ranking 1 kita beri hadiah. Nah, lalu bagaimana yang tidak kenal ranking 1? Apakah mereka juga ingin hadiah? Kira-kira ingin hadiah apa tidak ya Ibu dan Bapak ketika kita hanya memberikan hadiah ya hanya untuk ranking 1 saja. Ranking 1. Sementara kita kan murid kita misalnya di kelas 5 itu ada 22 anak. Saya hanya memberikan hadiah untuk yang ranking 1. Bagaimana dengan siswa yang ke-21 itu? Kira-kira ingin hadiah apa tidak nih? Ingin, iya. Tentunya anak-anak yang ber-21 itu mereka juga menginginkan hadiah yang sama. Maka akan timbul merusak hubungan. Lah pasti dinaik hadiah yang mesti sih hanik baik. Para hadiah ranking 1. Padahal di benak hati mereka, anak-anak kita yang ber-21 itu, mereka juga ingin hadiah seperti yang hanik. Tetapi apa daya, pikiran mereka tidak mampu. Sehingga dengan adanya ini, penghargaan ini, maka akan timbul merusak hubungan. Yang nantinya, lah paling sindinai, hadiah korenik lah, paling-paling. Mesti hanik terus. Si ditunjuk lomba ya mesti Irfan terus, mesti Irfan. Nah, itu adalah maksudnya penghargaan merusak hubungan. Terjadi hubungan yang tidak baik antara anak yang menerima hadiah dengan anak yang tidak menerima hadiah. Karena di satu lain kebutuhan anak adalah sama, Ibu dan Bapak. Jadi
karakteristik anak-anak kita. Yang keempat yaitu penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan hukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah penghargaan yang menghukum. Jika kita tidak dihargai, maka serasa anak-anak adalah seperti dihukum. Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru, ketika murid kita atau murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Seringnya Bapak dan Ibu semuanya, anak-anak kita melakukan kesalahan. Tidak mungkin anak-anak kita jalannya seperti jalan tol. Kita juga sebagai orang dewasa yang sudah menjadi pendidik, 100 kali kita juga mengalami kesalahan. Nah, ini bagaimana Ibu dan Bapak jikalau kita melihat anak-anak didik kita, murid kita melakukan kesalahan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tindakan mana yang Anda lakukan? Apakah menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan yang baik? Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama? Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kira-kira mana yang sering Bapak Ibu lakukan ketika melihat anak didik kita melakukan kesalahan? Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Maka bersedia? Pendapat saya yang biasa saya lakukan ya, atau mungkin kadang-kadang saya lakukan jika murid itu melakukan kesalahan, tindakan yang saya lakukan yang pertama yaitu menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, seperti itu. Dan mengingatkan murid dan menasihati. Oke. Terima kasih kepada Bu Dia atas pendapatnya. Monggo Bapak Ibu yang lain ingin berpendapat? Pak Prabu? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya yang kami lakukan di kelas, misalkan melihat seorang siswa yang melakukan kesalahan, yang pertama adalah mengingatkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Kemudian menanyakan ulang apakah tindakan yang tadi dikatakan itu sudah benar. Akan ada reaksi dari siswa setelah mereka mengetahui bahwa tindakan itu kurang tepat, maka kita bantu solusi atau bagaimana agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi di kemudian hari. Tentunya dari sadar anak itu sendiri setelah mengetahui lakukan di kelas, misalkan melihat seorang siswa yang melakukan kesalahan, yang pertama adalah mengingatkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Kemudian menanyakan ulang apakah tindakan yang tadi kamu lakukan itu sudah benar. Karena ada reaksi dari siswa setelah mereka mengetahui bahwa tindakan itu kurang tepat, maka kita bantu solusi atau bagaimana agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi di kemudian hari. Tentunya dari sadar anak itu sendiri setelah mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan itu kurang tepat. Itu yang kami lakukan di kelas. Terima kasih kepada Pak Narto. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ingin menambahkan? Ibu dan Bapak, kita memang seringkali melihat anak didik kita melakukan kesalahan ya. Seperti halnya juga saya juga sering menggunakan ini, tanggal ini. Tetapi Bapak dan Ibu, ternyata setelah kita
atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Mengapa menjadi anak yang gagal? Karena motivasi mereka akan menurun. Lalu bagaimana caranya kita untuk membalikan anak kembali atau untuk meluruskan ketika anak berbuat salah? Nanti di materi selanjutnya kita akan mengenal tentang segitiga restitusi. Nanti akan dibahas bagaimana cara kita mengatasi anak yang berbuat salah. Nah, Ibu dan Bapak, kita sampai pada restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat dari Gosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pendapat dari Charles Gosen. Nah, Ibu dan Bapak, ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh mendakwa. Artinya, kita tidak boleh mendakwa bahwa anak itu pasti salah ya dia, mesti bocah ki nakal. Nah, kita tidak boleh mengecap anak bahwa pasti si nakal ki, mesti si selekatan ki hanit. Sehingga yang baik mesti hanit. Nah, kita tidak boleh begitu Bapak dan Ibu. Namun kita harus untuk belajar dari kesalahannya. Jadi anak yang salah, mari kita bantu untuk motivasi internal untuk menyadari bahwa dia salah dan membangkitkan motivasinya. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, mungkin tadi adanya dihukum karena penghargaan, ada hubungan yang tidak baik antara anak yang menerima penghargaan dengan anak yang tidak menerima penghargaan. Nah, tugas kita adalah seorang pendidik, kita harus memperbaiki hubungan di antara mereka. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada konsekuensi dengan anak kita nantinya. Misalnya ada anak kelas 5 yang salah, kita tawarkan, ketika kamu salah begini, lalu apa solusimu? Nanti kita akan juga membuat tentang keyakinan kelas. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan pada materi keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terbayang atau terlintas di Bapak Ibu semuanya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat dan tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ternyata anak didik kita juga, kalau kita memberikan aturan yang ketat, itu mereka juga tidak suka, Ibu dan Bapak. Sementara untuk yang memotong pada diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana untuk mendisiplinkan anak supaya anak kita tidak aturan saja, peraturan saja? Marilah kita buat tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, ini adalah pernyataan universal, maksudnya adalah pernyataan yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kata-kata keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas selalu dihindari dengan kata-kata dilarang berisik misalnya.
dilarang berisik. Nah, kata dilarang ini adalah maknanya konotasi, maka kita buang. Jadi, misalnya untuk tidak dilarang berisik supaya menjadi bermakna positif adalah menjaga kenyamanan kelas, gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, kemarin saya dan anak-anak membuat keyakinan kelas, ternyata keyakinan kelas yang mereka buat itu banyak sekali, sampai siswanya dua-dua keyakinan kelasnya kemarin ada 44. Makanya saya rangkum menjadi keyakinan kelas yang mudah mereka pahami. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu nantinya akan dilaksanakan oleh anak itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dalam pembuatan keyakinan kelas, maka kita harus melibatkan semua anak. Misalnya, saya akan membuat keyakinan kelas 5, maka saya harus melibatkan semua anak kelas 5 untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu inginkan, kelas kita mau bagaimana sih? Nah, kita tidak boleh hanya pilih saja, oh pilih si pinter-pinter tok, atau pilih si nakal-nakal tok, atau pilih si menang-menang tok. Itu tidak begitu ya Bapak dan Ibu, tetapi kita libatkan semuanya. Kalau anak itu 22, kita libatkan semuanya, kita berdiskusi bersama tentang apa yang kita lakukan di kelas kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah dokumen saya ketika kami membuat keyakinan di kelas 5. Setiap anak saya beri kertas stick note, kemudian mereka menulis keyakinan masing-masing, apa yang ada di benak mereka. Kami tidak mengarahkan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Mereka menginginkan kelas seperti apa yang kita inginkan, gitu. Nah, setiap anak sudah menuliskan keyakinannya bersendiri-sendiri pada kertas stick note, kemudian mereka tempelkan. Setelah ditempel, kemudian saya bacakan, kemudian kita rangkum menjadi keyakinan kelas 5. Nah, seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa keyakinan kelas adalah bersifat universal atau bersifat umum dan harus menggunakan kata-kata yang positif. Setelah kami rangkum, keyakinan kelas 5 itu meliputi saling membantu, ibadah tepat waktu, jujur dan dapat dipercaya, disiplin dan tepat waktu, peduli, menghargai guru dan teman, saling menyayangi, sopan dan santun, kebersihan sebagian dari iman. Nah, dari keyakinan yang ditulis anak-anak yang tadi, saya merangkumnya menjadi keyakinan kelas yang nantinya kita gunakan dan kita sepakati bersama sebagai dasar kita untuk bertindak. Ibu dan Bapak, kita sampai kepada materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang dilakukan setiap manusia itu tentunya mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser, dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata, menurut Dr. William Glasser itu ada kebutuhan dasar, yaitu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen fisiologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ternyata anak-anak kita juga mempunyai kebutuhan. Tidak hanya kita ya sebagai orang dewasa yang hanya punya kebutuhan, ternyata anak didik kita kalau kita pelajari juga mereka ternyata mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti halnya ini adalah kebutuhan primer. Kalau kita lihat ya, ada kesehatan, rumah dan makanan. Kalau anak-anak kita sehat, maka anak-anak akan bisa berpikir dengan jernih, bisa menerima pelajaran yang kita berikan. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ternyata anak-anak kita membutuhkan cinta dan kasih sayang dari kita semuanya, Bapak dan Ibu. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisiologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk
menjadi bagian dari satu kelompok dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Mungkin ibu dan bapak melihat anak-anak didik kita, mungkin ada yang caper dengan temannya, caper dengan pak guru atau bu gurunya, atau kalau kita lihat Fahri itu sering mendekat ke kita, ke Pak Giman, menganggap Pak Giman sebagai bapak, terus ngelendot bahasa Jawanya, ngelendot ke Pak Jono. Nah, mengapa Fahri berperilaku begitu? Ternyata Fahri itu membutuhkan kebutuhan yang ini, Bapak dan Ibu, membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mengapa dia mendekat? Karena dia kepengen diberi kasih sayang oleh Pak Guru dan Ibu gurunya. Karena mungkin kebutuhan kasih sayangnya yang dia rasakan di rumah kurang, sehingga dia memenuhi kebutuhannya di sekolah. Yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, sebagai contoh, kita sering melihat anak didik kita mungkin ramai di kelas. Misalnya sebagai contoh Fahri itu ramai baik, dolanan kelompokan meja baik. Nah, mungkin sekarang tidak sadar, kita tidak tahu apa tujuan Fahri itu klotekan baik, nabuin meja baik. Nah, setelah kita telusuri, kita beri pendekatan kepada Fahri, oh ternyata Fahri itu mempunyai kemampuan, misalnya kemampuan menabuh kendang, misalnya tanpa kita ketahui. Mengapa Fahri bisa berperilaku begitu? Karena Fahri kepengen diperhatikan. Ini loh Bu Guru, saya itu pandai, saya enak nabuh. Tapi kita kadang tidak sadar bahwa anak itu sebenarnya sedang mencari perhatian dari kita. Mungkin kita yang lalai atau kita kurang respect begitu ya. Untuk keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan suka hal yang baru dan menarik. Nah, ini juga saya amati di kelas 5. Ini banyak anak-anak yang menginginkan kebebasan. Kebebasan yang bagaimana artinya? Kebebasan mereka untuk berekspresi. Mari kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita, bukan berarti kebebasan seluas-luasnya, tetapi kebebasan dalam tanda petik. Dalam tanda petik yang bagaimana? Kebebasan untuk mencari sumber belajar, misalnya dari internet atau berkreasi. Mari kita bebaskan anak-anak didik kita untuk berkreasi sehingga mereka menjadi anak-anak yang sesuai dengan kodrat zamannya. Untuk yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, mungkin kalau anak kelas yang ramai, mungkin seperti saya seringkali tolong jangan ramai anak-anak. Nah, padahal anak-anak juga butuh untuk kebutuhan kesenangan, yaitu merasa senang bermain dan tertawa. Ketika istirahat, anak-anak sering bermain bola voli. Kadang kita yang merasa khawatir, bongko balik kena kaca, bongko ketawa pada pelayun kelas 1 pada jatuh. Nah, padahal kita harusnya menyadari hal tersebut merupakan kebutuhan anak, kebutuhan kesenangan anak, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Ibu dan Bapak, apa itu sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dalam membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut William Glasser, menyebut seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah,
Maksud dari dunia berkualitas di sini adalah angan-angan kita, Bapak dan Ibu guru, angan-angan kita untuk anak didik kita atau tentang lingkungan sekolah kita. Kita itu menginginkan anak didik yang bagaimana? Nah, ini dunia berkualitas antara setiap orang pasti akan berbeda. Misalnya, Pak Diman di kelas 2, saya ingin kelas 2 ini begini loh, tuntas membaca dan menulisnya. Mungkin dunia berkualitasnya Pak Diman seperti itu. Berbeda halnya dengan dunia berkualitasnya Bu Ayun. Karena Bu Ayun adalah kelas 6, maka Bu Ayun menginginkan dunia yang berkualitas. Saya ingin anak-anak saya lebih kreatif lagi. Nah, jadi yang menentukan dunia berkualitas adalah kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, kita sampai pada materi restitusi 5 posisi kontrol. Dion Gassen dalam bukunya Restitusi School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan kemandirian murid bagaimana dan mengapa? Nah, ini seringkali yang kita hadapi Ibu dan Bapak. Menurut Dion Gassen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu pertama, penghukum. Kita sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah." Nah, ini sebaiknya tidak boleh Ibu dan Bapak, tetapi saya juga masih sering menggunakan ini penghukum sebelum saya mengenal tentang budaya positif. Kamu Hani belajar, pasti Hani yang tidak membawa buku pelajaran. Nah, itu harusnya tidak boleh begitu karena apa? Karena dapat menurunkan motivasi anak. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali kepada kamu nih. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?" Nah, halus tetapi kata-katanya menyakitkan bagi seorang anak. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kita memang kata-katanya itu lembut, halus, tetapi kita tidak tahu bahwa kata-kata itu menyakiti hati seorang anak. Itu juga yang tidak boleh kita lakukan, Ibu dan Bapak. Karena apa? Karena akan menurunkan motivasi internal bagi anak. Posisi yang berikutnya adalah sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menjauh murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah, mengapa ini berdampak negatif juga? Nah, mungkin kalau kita di kalangan sekolah dasar mungkin tidak begitu terasa dampak negatifnya, tetapi ini terjadi ketika kita pendidik di kalangan yang sudah anak didik kita misalnya di SMA atau SMK begitu. Apalagi kalau anak didiknya itu perempuan, kita posisi kontrol sebagai teman. Itu bahaya. Karena apa? Karena anak didik kita adalah menganggapnya sebagai teman. Jikalau kita nanti lupa posisi itu, maka anak didik kita akan lebih lagi motivasinya. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata yang digunakan pada posisi kontrol sebagai teman adalah, "Ayo bantu demi ibu. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini." Hal negatif dari teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak adalah teman saya pikir ibu adalah teman saya." Ya, ini terjadi ketika anak didik kita SMA. Kalau anak didik kita SD mungkin anak kita belum merasakan sekali, tetapi jika kita mengajar anaknya yang sudah besar, sama saja SMP juga ini mungkin sudah bisa merasakan. Loh, ternyata Pak Guru tidak membantu saya. Lah, Pak Guru boboiya lah. Itu adalah kata-kata yang biasa saya dengar di kalangan SMP. Lah, misalnya saja hal yang sepele. Lah, Bu Guru tidak menjawab chat WA dari saya. Nah, ada kalanya kita lupa pada itu sehingga anak sudah down motivasinya.
Dan keempat, dalam 5 posisi kontrol adalah monitoring, pemantau. Kita sebagai monitoring atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah posisi sebagai monitoring atau memantau. Jadi kita mengawasi anak yang berbuat salah, kita memantau mereka. Untuk selanjutnya adalah posisi manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perlakuannya. Nah, ini Ibu dan Bapak, di antara 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan, nah ini yang paling kita hendaki adalah posisi kontrol sebagai manajer. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan yang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-katanya yang sering digunakan ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer adalah, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya. Itu adalah contoh kata-kata yang kita gunakan di mana kita posisinya sebagai manajer. Ibu dan Bapak, ini saya berikan contoh video tentang 5 posisi kontrol. Nanti dalam video itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai manajer, pemantau, teman, dan semuanya. Sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Ini adalah posisi kamu sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Tentang 5 posisi kontrol, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau atau manajer. Nah, ini adalah kita sendiri, jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Sementara ini kita pada posisi yang mana? Baik dan Ibu, baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kita menuju pada materi yang ke-6, yaitu restitusi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seringkali kita melihat anak-anak didik kita melakukan kesalahan. Kemudian setelah mereka melakukan kesalahan, kita sering melihatnya mereka merasa minder. Mindernya mereka biasanya adalah menjauh dari teman-temannya, menyendiri, biasanya begitu. Kalau saya amati di kelas 5, misalnya Hanif itu bertanya saja, terus teman-temannya pada protes, Hanif Hanif. Nah, orang Hanif merasa dibegitukan, maka Hanif menjadi minder, dan istirahatnya mereka Hanif terlihat murung dan sendirian. Biasanya yang saya amati begitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dian Johnson dalam bukunya Restitution School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, namanya juga segitiga restitusi, maka ini gambarnya adalah restitusi. Kamu telah punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini adalah validasi tentang tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah langkah kita ketika
kita membantu anak untuk tidak melakukan kesalahan. Langkah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, mungkin kita bisa menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Karena apa? Karena anak yang melakukan kesalahan, maka mengecap dirinya adalah orang yang tidak baik. Nah, untuk menstabilkan anak yang demikian, maka kita harus menggunakan kata-kata yang bijak agar anak tersebut itu tidak down motivasinya. Kita tumbuhkan semangatnya lagi. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau anak sudah tahu kesalahannya, kita bantu untuk memperbaikinya, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang bijak itu untuk menanyakan keyakinan. Kita bisa menggunakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, mungkin nanti anak akan bilang, oh ya Bu, saya lupa, saya telah melanggar keyakinan kelas tentang saling menghormati. Saya salah Bu, saya telah mengejek si Henik misalnya begitu. Saya telah mengejek si Andika, saya telah mengejek si Desta. Nah, biarkanlah mereka, anak-anak kita yang menemukan solusinya sendiri. Kita hanya membimbing mereka untuk menyadari dan membangkitkan semangat mereka. Yang ini sudah tadi Ibu dan Bapak sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini kita bangkitkan lagi motivasi anak didik kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita mengarahkan anak didik, sebenarnya kita mau membimbing, kamu salah di sini loh nak, tapi kita tidak menggunakan kata-kata yang demikian, tetapi kita bimbing agar setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita pelajari bahwa anak tersebut itu membutuhkan kebutuhan apa. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada 5 kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internalnya. Ini yang kita harus lakukan, membangkitkan motivasi internal pada anak. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan bersama dengan kelas 5. Di sini ini adalah bentuk video, tetapi tidak bisa diputar ya Mbak ya, kalau PowerPoint ya. Ini adalah bentuk video ketika ada kasus di kelas 5 bahwa Marita itu tidak mengerjakan PR. Ini mau ditampilkan tentang videonya, Ibu dan Bapak. Ini adalah contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi bersama dengan anak kelas 5, kasus pada Marita tidak mengerjakan tugas PR. Tampilkan sebentar saja bisa berubah. Agar anak merasa tidak malu pada teman-temannya, maka ini Marita saya panggil ke kantor. Di sini tampak terlihat bahwa Marita itu berjalannya sangat cepat karena biasanya anak-anak kalau kita panggil pasti ada rasa deg-degan. Kita juga sebagai orang dewasa kita dipanggil oleh atasan kita juga merasakan hal yang sama. Masih umur nih Bapak dan Ibu. Ini karena sinyal yang terjadi ya. Ini videonya dilewati saja dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada sinyal saya putarkan kembali.
klien Marita bahwa dia senang sekali ketika dia mempunyai masalah, ternyata dia tidak menjalankan PR, ternyata saya menggunakan segitiga restitusi sehingga anak itu merasa tidak dipojokkan. Nah, ini adalah pengakuan dari Marita bahwa dia sangat senang, maksudnya tidak dipermalukan, sehingga timbul motivasi untuk belajar lagi. Ya. Ibu dan Bapak, itulah adalah materi tentang budaya positif dari 6 materi. Nah, untuk sesi ini adalah sesi pengalaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari budaya positif. Mungkin dari saya dulu ya Bapak dan Ibu, saya akan sharing pengalaman pada diri saya sendiri sebelum dan sesudah saya mempelajari budaya positif. Sebelum saya mempelajari budaya positif, mungkin saya dulu sering menggunakan 5 posisi kontrol sebagai penghukum gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, setelah saya mengetahui tentang budaya positif ini, ada 5 posisi kontrol, maka saya ubah dari perilaku saya yang menjadi penghukum, saya ubah menjadi manajer, sehingga anak bisa merasakan perbedaannya. Untuk yang kedua, setelah saya mempelajari tentang budaya positif ini, saya lebih memperhatikan anak-anak didik saya. Ternyata anak-anak didik saya itu mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi, dan melihat bahwa mereka adalah hal yang berbeda. Mereka adalah anak-anak yang unik, anak-anak yang memiliki karakteristik masing-masing. Sehingga mulai saat ini saya melihat anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang berbeda, sehingga perlakuan saya terhadap mereka pun antara satu sama lain juga berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga menjadikan anak-anak kelas 5 mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bisa menjadi anak-anak yang cerdas sesuai dengan karakter, yaitu beriman dan bertakwa. Nah, mungkin Ibu dan Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya atau sharing pengalamannya setelah Bapak dan Ibu mempelajari tentang budaya positif ini. Monggo, siapa yang ingin sharing terlebih dahulu setelah Bapak dan Ibu mempelajari budaya positif ini? Monggo, dari Pak Marco. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya yang kami lakukan di kelas, misalkan melihat seorang siswa yang melakukan kesalahan, yang pertama adalah mengingatkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Kemudian menanyakan ulang apakah tindakan yang tadi katakan itu sudah benar. Agar ada reaksi dari siswa. Setelah mereka mengetahui bahwa tindakan itu kurang tepat, maka kita bantu solusi atau bagaimana agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi di kemudian hari. Intinya dari sadar anak itu sendiri setelah mengetahui bahwa apa yang telah kita bertanya kepada anak secara keseluruhan dari prosesnya dari awal sampai dengan akhir, yang tentang anak-anak berkata kesalahan. Setelah mengetahui semuanya, kita memberikan dukungan secara langsung. Kita memotivasi anak agar perbuatan yang telah dilakukan diulangi kembali. Intinya adalah kita pendekatan kepada anak agar anak tersebut juga lebih memperhatikan kepada kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih sharing pengalamannya dari Pak Nato. Mungkin akan ditambahkan oleh Bapak dan Ibu yang lain. Kemudian. Terima kasih. Untuk pengalaman saya sebelum mempelajari budaya positif, jika anak-anak itu bermasalah, biasanya itu saya langsung memarahi ya, dengan suara tinggi, memarahi anak, terus menanyakan kenapa seperti ini. Tapi setelah mempelajari budaya positif, alhamdulillah dengan waktu saya bisa menstabilkan anak ya dengan melalui segitiga restitusi tadi. Ya, sehingga anak tidak takut lagi, anak juga bisa alhamdulillah berubah. Demikian. Terima kasih sharingnya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada. Terima kasih sharingnya Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi sharing tentang pengalamannya terkait tentang budaya positif. Cukup. Sebelum saya tutup,
mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya saya buka sesi untuk bertanya. Monggo, ada yang ingin bertanya? Saya buka sesi bertanya dulu. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah atau mungkin dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru. Monggo, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, apabila nanti saya tidak bisa menjawab, kita belajar bersama. Ya, monggo. Setelah mendengar saya disampaikan oleh saya, bagaimana cara memotivasi anak yang tidak jelas agar anak bisa fokus dalam belajarnya dari Terima kasih kepada Pak Narto atas pertanyaannya, yaitu bagaimana sih cara kita memotivasi anak agar fokus pada belajarnya, atau bisa dikatakan bahwa bagaimana sih untuk menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak, gitu ya Pak Narto ya. Nah, untuk menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak, yang pertama kita adalah yang pertama melihat anak, kita harus menganggap anak atau memerdekakan anak. Dalam tanda kutip, bagaimana sih cara kita memerdekakan anak? Bukan kata merdeka yang seluas-luasnya, tetapi kita harus memanusiakan anak itu sendiri melalui kegiatan yang merdeka, yaitu tentang cara mereka menggali tentang sumber belajar. Untuk yang kedua, kita harus memenuhi kebutuhan anak. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada 5 kebutuhan anak. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai pendidik, kita bisa memenuhi kebutuhan itu semuanya. Yang ketiga, bahwa kita harus melihat bahwa anak adalah suatu individu kecil yang unik, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa menjadi anak yang bermartabat, cerdas maupun beriman dan bertakwa. Tugas kita sebagai pendidik adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat anak agar mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitu Pak Narto. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi diseminasi kegiatan modul 1.4 telah selesai tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan sesi berbagi ini, sesi kegiatan budaya positif ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Acara diseminasi arti nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Santi Triananisi. Semoga kita bisa mengambil ilmunya ya dari diseminasi tadi. Sebagai acara yang keempat yaitu penutup, mari kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.